semua, kembali lagi di Kesar, podcastnya Hima Pratan. Oke, kenalin, aku Bunga dari TPT 59. Dan pada episode 3 kali ini spesial nih teman-teman, karena kita kedatangan penonton bayaran. Mana penonton bayaran? Dan terkaya teman-teman gak bakal nyesel nih untuk nonton podcast episode kali ini. Oke, di episode 3 kali ini kita akan membahas seputar prestasi-prestasi mahasiswa IPTP. Buat teman-teman nih yang bingung apa aja sih prestasi-prestasi yang bisa diraih gitu sama teman-teman dan gimana sih kiat-kiat untuk menggapai prestasi itu, teman-teman pas banget nih untuk nonton podcast kali ini. Dan mungkin kita langsung aja kali ya. Di sini ada dua narasumber yang sangat keren-keren abis, yaitu di sini ada Bang Rizky dari THT 57 dan juga ada Bang Raffi dari TPT 58. Halo Bang. Boleh dikenalin dulu Bang ke teman-teman semua. Halo, kenalin nama saya. Oke, Saya Rizky Hafiz, gue dari THT 57. Kalau saya Muhammad Raffi Mansurin, tapi teman-teman gak sama saya Raffi dari TPT 58. Oke, halo, salam kenal Abang. Oke, mungkin kabarnya gimana Bang hari ini? Baik, sehat? Baik, harus selalu baik dong. Harus selalu baik. Kalau misalkan lagi gak baik-baik aja, tetap harus baik tuh Bang. Iya dong. Aduh, agak berat ya tapi Bang. Iya, bikin happy aja ya. Kalau lagi gak baik-baik tuh biasanya baikan. Nih, baikan sama keadaan. Iya. Sama nasibnya. Baikan dulu. Iya, baik kan? Soalnya dia baik lagi. Itu seputar tips juga di sini ada nih ya Pak teman-teman. Oke, mungkin untuk kesibukan hari ini dan ke belakang ini apa aja Mbak? Sibukan ya? Apa gitu? Ada tuh malu. Kalau kesibukan sekarang alhamdulillah lagi banyak anggur ya. Maksudnya lebih fokus ke akademik gitu. Tapi kalau sekarang tuh baru banget kemarin join di organisasi baru ya. Itu di bawah DPI, Direktorat Internasional Pengembangan Direktorat Pendidikan Internasional. Itu namanya International Student Board gitu. Jadi ya jadi staff L di sana dan ya kurang lebih karena baru develop jadinya baru banget signya situ. Tapi saya tuh udah kemarin kan kayak ikut dia tapi kalau udah gitu. Berarti hanya di bidang itu tuh Mbak? Iya, sekarang itu sangat fokus ke akademik sih. Oke, kalau Bang Rizky sendiri deh? Sibukan sekarang ya? Iya. Ini sekarang lagi di tingkat akhir ya. Lagi alhamdulillah udah beres juga ya skripsi. Lagi tinggal jadwal sidang aja. Sibukan sekarang tuh memang lagi collab juga ya. Lagi kolaborasi sama teman. Sama mungkin teman-teman di sini juga ada yang kenal mungkin ya, Ivan Taufik di PT Sultan. Jadi di mana ada produk baru di sana, si Oren namanya. Ini bukan nge-brand ya, mungkin produk baru. Jadi gue sebagai product develop. Jadi di sana ada 6 produk baru. Mungkin Raffi juga dulu MBKM di sini ya. Betul, magang juga magang. Jadi memang kita selalu mengajak teman-teman tingkat 1 dan tingkat 2 ya untuk menambah penghasilan lah. Istilahnya ngebantu juga karena dulu juga Iki ngerasa kayak kurang lah gitu untuk masalah networking dan lain-lain. Jadi sibukan sekarang ya yang ngedevelop produk-produk yang memang nanti bakal launching ke depannya. Terus juga sekarang fast track juga. Jadi ya untuk kuliah dan praktikum yang S2 ini ya udah hampir mau beres. Ya kan bentar lagi juga UAS ya kita ya. Iya. Bentar lagi UAS ya. Lagi UAS sama UAS ini bukan UAS 1 ya, UAS S2. Jadi target sih semester depan, semester 3 ya, kalau yang S2 ya udah mulai riset sih, penelitian itu buat tesis. Gitu sih, sibuk banget ya Bang. Kan juga ya. Oke, mungkin ini kan ada dua narasumber, mungkin aku mau ngenalin satu-satu dulu ke teman-teman semua terkait CV abang-abang. Boleh Bang? Boleh nih, tadi malu. Sorry. Oke, mungkin di sini akan aku sampaikan aja. Satu-satu ya Bang. Boleh nggak apa? Oke, yang pertama ada Bang Rizky Hafiz Asidik nih dari THT 57. Jadi Bang Rizky ini teman-teman kemarin sudah mengikuti 2 kali PKM ya Bang ya? Ya. Yang pertama itu pada tahun 2022 dan masuk PIMNAS nih teman-teman. Serta yang kemarin, di tahun kemarin, Bang Rizky juga lolos pendanaan di PKM tahun kemarin. Serta Bang Rizky juga di sini juara 1 produk atau karya teknologi. Benar Bang? Betul. Oke, mungkin di sini aku mau nanya aja sih Bang terkait gimana sih cara Abang itu untuk mengikuti PKM tersebut. Kan
kita tahu ya bahwa PKM itu ajang yang sangat besar gitu, yang diikuti oleh banyak gitu mahasiswa di sini. Dan itu gimana sih cara Abang untuk mendevelop terkait kegiatan tersebut gitu, terkait kayak gimana cara merancang idenya dan segala macamnya, cara memilih kelompok, mungkin dapat disampaikan ke teman-teman. Ya apa dulu ya, milestone mungkin ya. Boleh. Milestone itu jujur gue dari awal itu memang udah nemuin di hati ya. Memang pengen lebih nge-explore dunia luar. Kenapa gue bilang dunia luar? Karena basically gue itu mungkin bukan dari SMA ya. Gue dari boarding school. Yang dimana boarding school ya terikat lah asrama gitu ya. Gue gak bisa bereksplor ya, gak bisa bereksperimen sendiri gitu. Jadi dulu tuh semester 1 kan COVID ya. Iya. Nah itu tuh gue beberapa kali magang. Pertama magang di, gue tuh jarang lah ikut kegiatan panitia, gue lebih ke magang. Jadi dulu magang di budidaya lele dan nginep di kandang, di kolam ikannya gitu sampai 4 bulanan. Ya peribahasa gaji nggak seberapa, yang penting ilmunya. Nah milestone itu kan dia tentang budidaya lele dalam ember, pemanfaatannya untuk mencegah stunting di desa Ciarutan Udi. Gitu. Memang pertama juga se-Indonesia yang mengangkat stunting, yang berani, karena stunting itu logiknya 1 tahun pengobatan kalau nggak salah ya, karena kan 1000 dari masa janin kalau nggak salah itu ya. Nah itu tuh jadi bilang gue belum punya ide, gue nggak punya apa-apa, tapi gue punya value di diri gue bahwa gue tuh bisa budidaya lele gitu loh. Nah ada ketemu ke Hasna, kalau teman-teman tahu juga Mapres, Kawawa. Oh iya. Ya itu jadi satu tim tuh Kawawa, Bahasna, Censa, sama Jelen. Mungkin semuanya udah pada di bidangnya masing-masing ya. Jelen sekarang bikin Moku, ya kan. Wawa, 1001 Citra, Mapres juga. Asna udah lulus Mapres juga kan. Censa kemarin dapat perak kalau nggak salah ya. Itu jadi memang dari situ bahwa kita tuh gak perlu kita yang punya ide gitu. Kita mensempurnakan ide-ide teman kita gitu. Karena gue ngerasa bisnis, misalkan gue bisa nih bisnis gitu, tapi kan ada yang lebih kompeten dari gue, ya udah gue bantu kurangnya itu di mana, ya udah gue sebagai product develop gitu, gue bisa membuat produk. Nah kayak gitu. Nah itu ya untuk yang milestone ya, mungkin nggak dapat emas nggak salah, nggak dapat emas, dan kebetulan memang ya Wawa aja 2 tim gitu kan, jadi memang kita berat juga gitu. Terus yang kedua itu Emberton ya, itu awal mula dari keresahan gue pribadi ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini apalagi kebanyakan PTTHV ya, pasti suka ditanya nggak sih sama dosen teman-teman kayak, ayo dong kasih inovasi. Bener gak? Kalau lagi praktikum. Benar banget tuh. Nah ini awal dari keresahan pribadi sih mungkin ya, sama Pak Resta dulu tuh, karena ditaruh itu, Iki bisa bikin apa sih? Kemarin kamu ikut timnas, masa kamu nggak bawa sesuatu gitu? Jadi yang gue lihat praktikum itu, kalau teman-teman gue ini gue sampai seteliti ini sih, Woldomba itu waktu gue praktikum susah banget nyari jurnal Woldomba, karena terakhir itu almarhum Prof Yani, Prof dari IPB juga, TPT gue lupa sorry, beliau itu almarhum, dan dimana udah jarang upload jurnal. Kalau teman-teman gue sampai apal Uni Zakiyah, kalau teman-teman menafik ini berat. Kalau teman-teman itu terakhir 2009, gue juga kayak kok nggak ada orang yang mau bikin jurnal baru ya, gitu, ngerti gak sih? Domba gitu ya kan Mbak. Masalahnya kita tuh jurnal terakhir 2000 berapa? 10 tahun terakhir ya? Yes, 10 tahun terakhir ini udah 9. Bisa gak? Bisa. Nah berawal dari situ. Nah dalam kacamata peternakan memang itu limbah. Wol dombanya yang gua pakai BTW wol domba ini, domba-domba kurban. Nah ya Office Aries yang memang dia tuh yang biasa di kandang gitu, yang bukan merino, bukan itu, yang memang gak bisa dimanfaatkan karena seratnya itu tebal gitu, seratnya besar, diameternya besar dan kasar ya kalau dibakar. Nah dalam kacamata peternakan memang itu limbah. Nah gue diskusi sama anak 58 Sil, mungkin Zahi kenal ya, kemarin Suji bareng ya, Suji bareng. Jadi awalnya curhat dulu sama dosen kayak, apa sih lu dalam Sil itu Sil lagi butuh apa gitu, karena dia lagi butuh serat yang tahan panas, lentur dan yang lain-lain. Oh ternyata secara logik rambut Rasul aja sampai sekarang masih ada, benar nggak? Iya benar. Tulang udah nggak ada kan, yang lain udah nggak ada gitu. Tapi rambut masih ada. Nah itulah nolin di situ. Jadi
disitulah dalam kacamata SEAL inilah produk yang memang perlu dikembangkan. Alhamdulillah banyak yang suka lah dari produk kami. Berarti dari keresahan, ide itu bisa dari keresahan dan juga dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu, bisa dikembangin lagi gitu ya, Bang. Mungkin untuk si Malsan ini kemarin Abang lolos PIMNAS kan ini? Iya, terus pindah. Tepuk tangan dulu teman-teman. Itu kan banyak banget ya Bang untuk sampai lolos ke PIMNAS gitu. Saya itu untuk pendekatannya juga untuk perlu pendekatan ke warga sekitar atau seperti apa tuh Bang untuk si Malsan sendiri? Apa ya? Kalau di Karena PKI. mungkin gak jauh juga ya desanya dari kampung gua gitu. Jadi pendekatan aja gitu. Jadi pendekatannya memang udah pertama kita harus kenal bangsa mereka. Bahasanya bahasa Sunda ya. Dan gua ada Sunda gitu kan. Jadi pas cocok gitu. Gak jauh dari kampung mana? Kayak sampai dekat. Iya. Oke. Keren banget sih Bang itu. Kayak berarti kan Abang kemarin tuh baru masuk departemen udah lolos PIMNAS. Ya betul. Oke, berarti itu dari networking itu kan Bang, dari relasi networking. Nah itu cara untuk kita dapat networking yang baik itu gimana sih Bang? Networking yang bagus ya. Yang bagus gitu kan Bang. Sebenarnya nggak perlu yang bagus teman-teman. Soalnya yang kita rasain tuh maksudnya Embetton ya. Iya. Mungkin kalau yang Milestone udah banyak yang pengalaman Censa dan yang lain-lain. Kalau yang Embetton nggak ada sama sekali yang pernah ikut PKM setahu Igi. Ada beberapa, tapi memang dari situ untuk masalah networking kita nih lebih ke apa ya, kita punya value yang kita bawa ya tadi dari keresahan. Jadi ada dasar dulu kenapa gitu. Jadi kalau kenapanya udah jelas, big why-nya udah jelas gitu. Kenapa pengen banget wol domba? Karena banyak banget yang apa sih wol domba gitu, paling dibakar jadi pupuk. Iya kan, ternyata ini kita udah hampir ditawarin juga kerjasama sama Sandung Gilin ya. Ini cuman haki belum selesai. Jadi untuk networking, usahakan kita punya value terlebih dahulu sebelum kita kenal banyak orang. Karena misalkan kita kenal sama direktur Pertamina, Iya. ya kan. Kalau kita nggak punya apa-apa, apa yang bakal kita penawaran yang bakal kita tawarkan ke mereka? Kenal doang. Bener nggak? Kenal doang kan? Apa yang bakal kita kerja sama mereka? Nggak ada kan? Nggak ada, bener kan? Nah jadi kita buatin, maksudnya value itu bukan istilah lu punya sesuatu, bukan, tapi apa yang lu kuasai dan memang pernah dipelajari, ya itu bisa, kan? Sama teman-teman misalkan punya apa nanti kolaborasi sama Sultan silakan gitu. Karena Sultan juga sekarang kolaborasi ya sama Iki gitu. Ya kan sebelum kalian Sultan udah 2 tahun ya, gue baru join 6 bulanan lah gitu. Karena kan itu ngasih apa ya, kita di sini ya diskusi bareng, kolaborasi lah ya paling. Jadi untuk teman-teman semua nggak usah takut ya, semisal nggak punya networking luas gitu. Karena teman-teman kelompok sendiri asal kita nyaman dan punya value dan tujuan yang sama itu bisa ya Bang. Bisa. Kayak itu. Oke, itu teman-teman. Oke, makasih Bang. Tepuk tangan dulu Bang. Oke, baik. Tadi ke Bang Rifki sudah, sekarang kita beralih ke Bang Raffi nih. Halo Bang. Kita kupas sedikit tentang Bang Raffi nih. Boleh, share. Oke. Kupas, bukan dipotong bos. Oh ya, coba. Muhammad Raffi Mansurin. Saya. Dari TPT 58. Jadi abang ini kemarin berpengalaman nih sebagai LO dari International Student Board IPB. Lalu juga mengikuti Short Exchange Community yang Kanto University Vietnam ya Pak? Betul. Tuh. Sama yang terakhir itu sebagai partisipan dari Suji SLP Bogor Site 2024. Oke, kalau dilihat dari pengalamannya itu kan ke arah luar-luar semua ya. Ya. Nah, itu bagaimana sih Bang kayak caranya Abang tuh bisa mengikuti itu gitu. Terus menurut Abang, ini kan kebanyakan tuh tentang internasional ya, dari merekanya nih, dari yang internasional itu melihat IPB, khususnya Vapet IPB itu seperti apa sih Bang? Agak susah ya. Ini perlu kaji lagi gitu ya. Kalau awalnya ya, ini mungkin sebuah apa ya? Mungkin saya bilangnya keberkahan gitu ya. Jadi waktu itu ceritanya kan semester 3-4 terus ke-5 itu tuh benar-benar momen yang sibuk-sibuknya gitu loh. Itu sibuk banget. Kenapa? Karena situ saya coba ikut banyak kegiatan sekaligus. Jadi kayak ikut PMW, pendanaan gitu. Terus juga ikut BEM gitu, ikut BKIM, Badan Keramaian Islam Kreatif Mahasiswa gitu. Terus juga ikut MPD kepanitiaan juga. Pokoknya macam-macam gitu. Benar-benar literally macam-macam.
gitu. Nah, alhamdulillahnya waktu itu coba ada tawaran untuk ikut kegiatan Mapres gitu, pemilihan Mapres gitu ya. Nah, cobalah gitu. Waktu itu pas banget itu banget. Awalnya nggak mau join ke Mapres gitu. Tapi waktu itu lagi lomba kan posisinya sama teman-teman di Vapet juga gitu. Anak NTP sama anak TPT waktu itu. Halo tim Sikale. Gitu ya. Iya, kita lagi lomba waktu itu buat ke UPI kalau nggak salah. Nah, habis itu ke Bandung ya. Habis itu ceritanya pada mau join nih, mau coba gitu. Oh, mau join Mapres gitu. Sama si Atul, sama si Alti gitu kan. Kita ikut lah bareng malam itu. Jadi itu benar-benar yang kali dua gitu loh. Kalau gue bakal terima gitu. Dan pada akhirnya alhamdulillah di tim itu saya sama Atul, Dwi gitu dari NTP itu terima masuk ke Mapres gitu. Nah, saya sendiri sebagai Mapres dari PTP, kalau Atul dari INTP gitu. Nah, waktu itu ceritanya ada dosen dari PTP, Bu Widi sama Pak Arifin itu sempat undang gitu loh. Ngajak kegiatan tadi short exchange ceritanya. Tapi itu bukan sebagai partisipan ya. Kita sebagai komite di sana. Gitu. Jadi sepatnya itu teman-teman dari kantor university dari Vietnam itu join main ke IPB gitu. Makanya coba aja tarik ke Mapres gitu. Tarik ke Mapres. Pada akhirnya alhamdulillah ya bisa join kegiatan itu. Yaudah kita akhirnya bikin event gimana caranya kita nge-guide teman-teman Vietnam ke Indonesia gitu ya, kemana itu, ke Jakarta, ke Bogor sama ke Puncak agendanya gitu. Jadi keliru sih. Nah, itu mungkin pertama kali bisa dibilang first contact gitu loh. First contact kita, saya ini bukan dalam tanda kutip ya, belum pernah punya pengalaman kita berinteraksi sama mahasiswa luar, dan alhamdulillah karena kegiatan itu ya bisa lah ada interaksi ke mahasiswa luar gitu. Nah, dari situ kepikiran tuh kayaknya kalau kita mau dalam tanda kutip lebih berkembang gitu loh, secara maksudnya dalam tanda kutip pemikiran kita gitu ya berkembang, ternyata gue tuh hidup gak cuma di Indonesia doang, tuh hidup gak cuma di Bogor doang gitu loh, tapi kita hidup sebagai masyarakat dunia gitu loh. Jadi bukan masyarakat Bogor, bukan masyarakat Indonesia aja, tapi kita masyarakat dunia gitu. Nah, makanya dari situ kayak kayaknya saya perlu deh nih kalau misalkan ada ikut kegiatan-kegiatan kayak demikian. Tapi waktu itu kepikiran mau exchange. Tapi ternyata exchange juga agak-agak lama periodenya dan agak susah gitu Bang. Ini kayak akhirnya kita belum bisa exchange sekarang, tapi kita mau coba berinteraksi sama mahasiswa luar juga. Makanya tadi awal dari Vietnam, dan alhamdulillah sekarang kemarin tuh terakhir di Maret itu join di kegiatan Swiji. Begitu. Berarti lanjutan itu? Lanjutan, tapi beda program. Itu kalau abang join Swiji itu karena kecanduan nih, karena ikut short exchange itu atau seperti apa tuh Bang? Ya jujur, karena waktu itu tuh dapat info Swiji itu kebetulan dari tim PKM gitu. Kartu Vema gitu 57, dan katanya ada perhatian nih gitu ke pengabdian ke Jepang, ngomong gitu kan, ke Jepang gitu. Belum tahu ada Swiji Indonesia, tapi tahunya Swiji Jepang gitu. Penasaran nih gitu. Dibarengi sama saya itu memang punya cita-cita gitu ya, niatan dan impian untuk belajar ke Jepang gitu. Makanya berarti pas banget gitu kan, pas ada Swiji Jepang nih, coba join gitu. Dan kemarin tahu infonya dari ICO, akhirnya join di situ. Kalau menurut abang nih, tadi kan dari short exchange itu kan Vietnam ke sini ya Bang. Betul. Itu sebenarnya apa sih yang kita highlight dari Vapet itu untuk mereka, dan mereka tuh melihat kita seperti apa sih Bang? Karena sebenarnya dari aku pribadi dan teman-teman yang lain juga pasti penasaran ya tentang kenapa sih Vietnam ke sini, padahal kan kita juga pengen loh exchange ke sana, kenapa mereka bisa ke sini gitu. Apa sih yang dilihat dari Vapet IPB? Mungkin boleh diceritain. Ini untuk teman-teman yang masih underestimate Vapet gitu ya. Karena ya oke tahu gitu loh. Karena pernah ada data dari Google Data kalau saya dari KM itu tuh Vapet itu pernah prestasinya 0 Bang gitu loh dibanding sama fakultas lain. Dan dari situ kita kayak underestimate kayak Vapet mah cuma apalah nih gitu kan, main di kandang gitu. Padahal enggak teman-teman gitu loh. Waktu itu ceritanya untuk yang Vietnam ya. Itu tuh Kardep baru kita IPTP gitu Prof Asep itu memang sering ada diplomasi gitu kerjasama collab gitu Bang. Kemarin ke Vietnam, dan kemarin banget tuh baru ke Turki kalau lihat di Instagramnya gitu kan. Makanya kenapa Vietnam ke Indonesia sebenarnya simpelnya sih mereka kan bersama gitu ya, Vietnam Indonesia gitu. Tapi memang secara pergaulan dan tanda kutip ya atmosfer akademik yang dibawa di Vapet di IPB khususnya juga itu memang cocok sama teman-teman dari Asia gitu.
Jadi memang dari segi pembelajaran Vapet IPB tuh ya bisa dibilang Vapet terbaik di Indonesia gitu loh. Maksudnya kalau teman-teman tahu kan Vapet Indonesia kan ya pertama kali di IPB gitu loh. Dan itu memang ya akhirnya menjadikan Vapet di IPB sendiri secara kurikulum itu memang lebih proper dibandingkan yang lain gitu. Nah itu juga sebenarnya masuk juga bukan cuma sekedar kurikulum tapi memang karena atmosfer tadi. Karena kalau kita lihat di bukan di Vapet aja ya, maksudnya kan banyak juga kayak mahasiswa Malay gitu, mahasiswa Filipina yang kasih kita gitu. Itu memang incer di PB itu ya tadi atmosfernya gitu. Dari segi pertama pergaulan itu sih Seru sih. Berarti di situ kan punya teman baru juga. Terus kita tuh ngerasa kayak terhormat bahwasannya ternyata tuh Vapet IPB tuh wow loh teman-teman. Yang kayak teman-teman nganggap sebelumnya kan mungkin dari teman-teman semua ada yang emang nggak fokus yang untuk di Vapet gitu kan, meng-underestimate Vapet. Tapi ternyata orang-orang luar malah menganggap kita tuh sangat spesial ya Bang ya. Betul. Dan itu kita tahu pas kita tuh kenal dosen gitu. Dalam artian kita mungkin di kelas gitu ya Bang, kayak kita di kelas kadang Belajar aja gitu loh. Dosen masuk aja gitu. Kayak yaudah lu ngajar gua denger gitu loh. Bahkan ada dengerin juga pernah gitu. Tapi ternyata pas kita kenal siapa sih dosen kita itu, siapa sih orang yang sering nasihatin kita, siapa sih orang yang sering ngajar depan kita tuh yang sering kita acuhkan dan tanda kutip ya. Itu tuh orang-orang yang luar biasa gitu. Iya. Secara personalnya, secara apa ya, hal-hal yang mereka bangun di luar sana itu tuh luar biasa. Makanya bagus ya. betul gitu loh. Makanya ya tadi Vapet bukan sembarangan gitu loh. Vapet orang sepele gitu. Vapet orang sepele gitu kan. Oke. Mungkin kan tadi Abang juga bilang bahwasannya itu tuh bisa dari jalur dosen gitu untuk kegiatan-kegiatan eksen internasional seperti itu. Nah, untuk diri kita nih sebagai mahasiswa Vapet, apa sih yang perlu kita tunjukin gitu kepada dosen-dosen dan sekiranya kita bisa dilihat dan bisa diajak juga tuh kayak Abang. Mungkin seperti apa tuh Bang? Paling kalau dari aku pribadi ya, paling penting itu ini kayaknya udah satu budaya gitu ya Bang di Vapet. Kan kalau teman-teman MPD, MPF gitu loh, ada istilah 6S. Itu istilah 6S itu kan benar-benar yang ditekenin dari setiap waktu dari awal MPF gitu. Bahkan dari kita PKO juga 6S gitu sama cutting. Nah itu benar-benar setelah kita tahu dan setelah aku pribadi gitu ya mendalami dunia MPD gitu, sering sharing sama abang-abang gitu kan dari 57, 56 gitu kan. Kita sharing apa sih makna MPD, apa sih makna budaya di Vapet gitu ya. Dan kita bisa lihat dari sisi positifnya tadi. Dan 6S itu tuh benar-benar mengakar bukan cuma di kita aja gitu loh, tapi di tingkat dosen pun gitu. Mereka juga mengakar 6S itu. Nah makanya dari kita selalu sopan santun, gitu, aktif gitu loh. Dan juga tadi kata Abang betul, kita menunjukkan satu value kita gitu loh. Oh kita tuh bukan cuma di sini, bukan cuma numpang belajar doang gitu ya. Kita juga cuma numpang hadir doang, bukan cuma numpang absen. Tapi kita ada suatu visi atau misi, suatu value yang kita bisa bawa untuk Vapet gitu. Sampai tadi kenapa pada akhirnya saya awalnya kan fokus di BEM, di Vapet. Tapi pada akhirnya kenapa kok main keluar gitu loh. Sampai sekarang ya alhamdulillah jadi ibaratnya apa ya, bawahannya DPI lah gitu loh, Direktorat Pendidikan Internasional gitu. Kenapa? Karena memang dalam tanda kutip mau mengangkat nama Vapet sendiri gitu loh. Jadi nggak ada lagi tuh kayak misalkan Vapet kayak dipandang sebelah mata gitu. Padahal enggak gitu. Gitu. Makanya kalau ada cara-cara ya mahasiswa kampus gitu ya. Pas perkenalan saya selalu bilang Vapet 58 gitu. Jadi bukan dari kan misalnya orang departemen kan kayak TPT, IPTP gitu kan, TP enggak. Kalau saya bilangnya Vapet 58 gitu loh. Kan tadi bawa nama Vapetnya itu. Buat nge-branding Vapetnya sendiri gitu ya. Vapet 58 Vapet. Jadi orang tuh kenal Vapet gitu loh, bukan departemen-departemennya gitu. Nah, itu yang mungkin semangat itu ya yang bisa ditangkap sama dosen gitu. Jadi kita tuh kayak nyebarin sinyal, dosen nangkep gitu. Jadi dosen nggak bakal lihat kita semuanya, bakal gitu. Kita ratusan orang gitu. Tapi saat kita kasih satu sinyal, Pak, saya mau berkembang di sini, saya mau memajukan Vapet yang tadi kutip ya gitu. Ya, insya Allah dosen bakal nangkep dan yaudah kita akan lebih jauh lagi berinteraksi sama. Oke, berarti emang dari kitanya sendiri ya teman-teman, dari diri kita sendiri yang harus maju gitu untuk memperlihatkan bahwa diri kita tuh bisa dan diri kita tuh pengen gitu Vapet maju ya nggak sih Bang? Betul. Oke, betul. Terus tadi aku penasaran sih Bang sama yang apa CD DPI itu ya Bang? Oh iya. Nah iya, itu tuh sebenarnya kegiatannya seperti apa dan kayak itu kan luar ya jatuhnya kayak bukan apa namanya skala fakultas gitu. Itu tuh kayak gimana sih Bang? Jadi kalau itu tuh namanya kegiatan
ini organisasi baru ya, baru ke develop sama DPI. DPI pun kan baru ke develop yang baru. Awalnya kan ICO gitu, International Cooperation Office gitu. Nah, terus berubah jadi direktorat, gitu, Direktorat Pendidikan Internasional gitu. Makanya DPI ini yang mewadahi segala kegiatan yang berhubungan sama mahasiswa internasional gitu. Nah, salah satunya tadi kegiatan atau organisasi yang namanya International Student Board gitu. Nah, ISB ini kegiatan yang dalam tanda kutip mewadahi gitu, berkolaborasi mewadahi seluruh aktivitas klub-klub UKM internasional yang ada di IPB gitu. Kayak misalkan teman-teman mungkin tahu ya, ada IFSA, terus juga ada ISEC, ada IAS gitu. Terus juga klub-klub kalau teman-teman tahu tuh klub-klub Malay itu ada gitu loh. Mahasiswa Malay dan sebagainya gitu yang di IPB gitu ya. Iya. Dan itu yang mungkin sebelum-sebelumnya ini kita masih nggak reach out gitu loh. Mereka kayak udah jalan sendiri gitu. Nah, sekarang kita punya satu gerakan bareng yang baru. Kita mau buat gerakan baru kalau IPB itu friendly loh sama mahasiswa luar gitu loh. Jadi bukan cuma target itu, bukan cuma kita keluarin mahasiswa keluar gitu. Bukan cuma kita banyak action keluar, tapi kita IPB juga siap nampung mahasiswa luar gitu loh. Makanya memang ada gerakan yang disebut apa ya bahasanya, menginternasionalisasi IPB gitu loh. Dalam tanda kutip kita ke depannya insya Allah akan mempersiapkan entah itu kurikulum, entah itu lingkungan dan sebagainya untuk siap ditempati dalam kutip gitu ya, ditempati di kegiatannya sama mahasiswa luar gitu. Jadi ya itu visi utamanya sih gitu. Jadi itu badan besar banget memang untuk yang menampung seluruhnya di bidang internasional. Iya, bukan menampung tapi lebih ke mewadahi gitu. Ini kita berkolaborasi atau PPSIM itu mewadahi anak-anak prestasi. Nah ya gitu. Terus berarti istilahnya seperti itu. Berarti itu awal mulainya karena abang tuh yang ikut tentang internasional dan juga exchange seperti itu ya, Pak? Iya betul. Oke, mungkin buat teman-teman berarti jangan ragu ya untuk ingat-ingat seperti itu. Siapa tahu teman-teman bisa seperti Bang Raffi di dunia luarnya sangat keren banget. Oke, boleh tepuk tangan dulu teman-teman.